materi kita yang akan disajikan oleh Pak Agus Muji, kemudian yang terakhir adalah penutup. Oke, Bapak Ibu, kita mulai acara kita hari ini. Apakah saya bisa share screen sebentar? Saya belum bisa share screen. Oke. Bapak Ibu, di prodi kami, ini kami ada kegiatan rutin. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah bisa oleh host saja. Mohon juga bantuannya dari Bapak Ibu untuk klik mute dulu supaya acara kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Saya lanjutkan, bahwa di program studi kami ini ada program rutin yang memang kami laksanakan. Salah satunya adalah yang hari ini sedang Bapak Ibu ikuti, yaitu pengabdian kepada masyarakat yang bisa dilaksanakan secara daring maupun secara luring gitu ya. Kalau untuk secara daring ya nanti seperti ini Bapak Ibu ya, kita bertemu secara daring. Untuk secara luring silahkan Bapak Ibu, kami pun juga bersedia ke tempat Bapak Ibu gitu ya, tapi Bapak Ibu harus memberikan surat permintaan gitu ya kepada fakultas kami sebagai narasumber. Kemudian dari surat tersebut nanti kami akan mendapatkan surat tugas yang nanti kami akan bisa bertugas di sekolah Bapak Ibu. Boleh juga di MGMP gitu nggih. Jadi bisa juga dilaksanakan secara luring. Kemudian ada juga aktivitas kami yaitu penelitian bersama guru ya, dan ini terbukti Bapak Ibu beberapa produk yang kami hasilkan bersama guru ini juga mendapatkan gitu ya hak cipta yang nanti mungkin akan disampaikan ya oleh Pak Agus Muji, nanti akan diperlihatkan. Jadi kami ada penelitian bersama, kemudian produknya itu nanti akan dipublikasikan, kemudian juga kami hak ciptakan gitu ya bersama dengan guru kami. Jadi monggo silakan kami membuka gitu ya. Bapak Ibu bisa menghubungi saya, mau kami sebagai narasumber untuk pengabdian masyarakat, mendampingi Bapak Ibu, ataupun penelitian, gitu ya, penelitian bersama. Silahkan ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, ya ini saya sudah bisa share screen, saya izin untuk share screen, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya di prodi kami ini pun juga secara rutin ada kuliah tamu dengan narasumber dari dalam dan luar negeri. Ini sekaligus kami mempromosikan prodi kami. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa share ke anak didik Bapak Ibu gitu ya, bahwa ada praktisi juga yang bisa mengajar di prodi kami. Ini ada yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri gitu ya. Ini Dr. Sakuntala Menkyu dari Thailand. Kami juga pernah bekerja sama dengan Universitas Tokyo gitu ya mengenai lesson study. Itu ya Bapak Ibu. Ini beberapa foto. Nah, ini Bu Kanako Kusanagi dari Tokyo. Beliau datang ke sini waktu itu tahun 2019 gitu ya. Kemudian selain itu ada juga seminar Bapak Ibu yang rutin kami laksanakan sekarang. Seminarnya berpusat di fakultas, yaitu seminar nasional Sains, Kesehatan, dan Pembelajaran yang setiap tahun akan kami laksanakan di bulan Desember atau Januari. Gitu, ini penelitian bersama ya dosen, mahasiswa, dan guru yang nanti produknya itu ya nanti Bapak Ibu bisa Pak Agus akan bisa memperlihatkan ke Bapak Ibu gitu ya, ada publikasi ilmiah, kemudian ada e-modulnya, kemudian ada hak ciptanya.
gitu ya. Ini pengabdian kepada masyarakat, ini kami laksanakan secara luring. Nah, ini silakan Bapak Ibu boleh ke sini gitu ya, ataupun Bapak Ibu boleh mengundang kami ke tempat Bapak Ibu. Gitu. Kemudian ini ada acara rutin yang memang diselenggarakan oleh mahasiswa kami, yaitu Nusantara Scientific Competition tahun 2002, ini memasuki season 9, yang di sini perlombaannya adalah lomba esai dan juga lomba poster. Monggo Bapak Ibu bisa meminta siswa gitu ya, Bapak Ibu untuk bisa mengikuti ini untuk jenjang SMA. Oke. Untuk pengumpulan terakhirnya untuk lomba esai dan posternya itu tanggal 16 Januari. Jadi masih ada waktu, silahkan Bapak Ibu. Untuk subtemanya ada lingkungan dan konservasi, inovasi teknologi, pengelolaan sumber daya alam. Dan ini pendaftarannya gratis. Tunggu ya. Ini beberapa sekilas ya mengenai program rutin yang diselenggarakan oleh program studi maupun oleh mahasiswa. Kemudian nanti kita bisa memasuki acara inti kita, tapi sebelumnya kita ikuti dulu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Ditunggu sebentar, mungkin ada kendala teknis, Bapak Ibu. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan yang pertama dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains kepada Pak Dr. Sulistiono, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Bati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa bersama kita semua. Yang saya hormati
Sekjen Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia, Bapak Dr. Slamet Haryadi, Magister Sains. Belum bergabung Bu Papi nggih, Pak Slamet. Yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Biologi Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ibu Dr. Poppy Primandiri. Yang saya hormati narasumber Dr. Agus Muji Santoso, Magister Sains. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari berbagai penjuru tanah air ya. Menurut catatan dari panitia, pesertanya ini ada Bapak Ibu guru dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kesehatan selalu bersama kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti acara workshop ini dalam keadaan sehat walafiat meskipun kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prodi Pendidikan Biologi dan Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia yang sudah menginisiasi sesuatu hal yang baru menurut saya berkaitan dengan kekayaan intelektual yang nanti akan diajukan oleh Bapak Ibu guru ya. Bagi kalangan perguruan tinggi saya kira ini sudah biasa, tapi bagi Bapak Ibu guru kelihatannya ini masih sesuatu yang baru. Oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih pada Prodi Pendidikan Biologi. Kedepannya saya berharap tidak hanya ke hak cipta ya, monggo nanti bisa diinisiasi untuk melaksanakan workshop untuk mempatenkan hasil kekayaan intelektualnya. Yang kedua, mudah-mudahan ke depan ya, Prodi Pendidikan Biologi juga bisa menginisiasi untuk publikasi ilmiah baik di proceeding maupun di jurnal ya, karena ini kelihatannya masih menjadi kendala bagi Bapak Ibu guru baik di SD, SMP maupun SMA ya. Oleh karena itu saya juga menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu guru dari berbagai penjuru tanah air yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan workshop ini. Saya berharap output dari workshop ini nanti ya paling tidak masing-masing peserta nanti ada satu hak cipta ya, yang didaftarkan ya. Dan berikutnya bisa menginisiasi Bapak Ibu guru yang lainnya ya untuk juga menciptakan ya, mencatatkan hak ciptanya ya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, prosesnya saya kira cukup cepat sekarang ya, tidak sampai 1 hari kalau nggak salah ya, sudah selesai ya, sehingga Bapak Ibu begitu sudah punya kekayaan intelektual ya, apakah dalam bentuk penelitian, pengabdian ya, bahkan karya-karya pada saat kegiatan pembelajaran ya, itu bisa dicatatkan hak ciptanya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ya. Prosesnya cukup cepat. Mungkin ada biaya ya. Saya kurang tahu persis kalau dulu beberapa tahun yang lalu hanya 250.000 ya. Sekarang saya nggak tahu berapa. Dan nanti Pak Agus akan menyampaikan ya. Mudah-mudahan nanti bisa dibimbing sekaligus akhir dari workshop ini ya. Betul-betul nanti Bapak Ibu guru ini sudah bisa memiliki bukti ya, bukti hak cipta yang didaftarkan di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih pada Prodi Pendidikan Biologi, terima kasih pada HPPBI ya yang sudah menginisiasi kegiatan ini ya. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Bapak Ibu guru. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop kekayaan intelektual hak cipta ya bagi guru SMA, SMK dan MA BAT 1 ya, yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Biologi bekerja sama dengan Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia Minggu tanggal 8 Januari 2022 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Pak Sulis. Kemudian yang selanjutnya adalah sambutan dari Sekjen HPPBI yang saya baru dapat kabar bahwa beliaunya mungkin akan kehalangan untuk hadir, tetapi beliau masih menyempatkan diri untuk membuat video untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Untuk yang bertugas, monggo bisa ditampilkan video dari Pak Sekjen HPPBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang belum saya terdengar. hormati Dekan FKIS UNP, Bapak Dr. Sulistiono. Yang saya hormati narasumber dari UNP, Bapak Dr. Agus Muji Santoso, dan peserta workshop 32 jam tentang hak kekayaan intelektual. Memang suaranya belum guru terdengar. SMA, kemudian SMK dan sederajat dituntut untuk berkreasi, apalagi dalam kurikulum merdeka seperti sekarang. Mas, Dan kreasi-kreasi itu suaranya. bisa kemudian dibuat Mas untuk Marcel, hak kekayaan intelektual. suaranya belum bisa terdengar. HKI kalau yang lebih bagus dalam bentuk paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Suaranya belum bisa Dekan terdengar, Mas. FKIS UNP, Bapak Dr. Sulistiono. Yang saya hormati narasumber dari UNP, Suaranya Bapak Mas Marcel. Dr. Agus Muji Santoso, dan peserta workshop 32 jam tentang hak kekayaan intelektual. Memang guru SMA, kemudian SMK dan sederajat dituntut untuk berkreasi, apalagi dalam kurikulum merdeka seperti sekarang. Dan kreasi-kreasi itu bisa kemudian dibuat untuk hak kekayaan intelektual. Kalau yang sederhana bisa dalam bentuk HKI, kalau yang lebih bagus dalam bentuk paten. Paten pun akan bermacam-macam ya, nanti akan diterangkan oleh narasumber. Bekerjasama dengan HPPBI, Himpunan Peneliti dan Pendidik Biologi Indonesia, saya menyampaikan selamat atas workshop ini. Dan maaf, ini saya masih berada di Turki sehingga saya menyampaikannya dari jauh. Tapi saya berharap mudah-mudahan banyak karya yang bisa dihasilkan setelah workshop ini, apalagi diampu oleh Bapak Dr. Agus yang sangat handal. Terima kasih Pak Dekan Sulistiono, terima kasih Bapak narasumber Bapak Dr. Agus Muji Santoso. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, untuk acara yang selanjutnya, ini adalah acara inti. Apakah Pak Agus sudah siap? Sudah di room? Sampun, Bu.
Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, monggo sekarang kita bisa mengikuti pemaparan mengenai hak cipta, ya, hak kekayaan intelektual. Salah satunya adalah hak cipta dengan narasumber Dr. Agus Muji Santoso. Kepada Pak Agus, saya persilakan. Cek. Suara saya bisa diterima, Bapak Ibu? Bisa? Ya, bisa Bapak. Bisa, Iya, Bapak. oke. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu, perkenankan kami dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Nusantara Bagian Kediri bekerjasama dengan HPBBI, Himpunan Peneliti dan Pendidik Indonesia, mencoba untuk membersamai Bapak Ibu bagaimana agar karya-karya yang sudah Bapak Ibu hasilkan selama ini bisa mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah. Kami sapa dahulu yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains, Bapak Dr. Sulistiono MSI. Selamat pagi Pak Sulis. Matur nuwun atas Pak Agus. Nggih, matur nuwun Pak Sulis atas kerawannya. Nggih, mohon Nggih. maaf Pak Agus. Setelah ini saya live dulu ya. Oh nggih Bapak, nggih. Ini dalam perjalanan ke Tulungagung. Oh nggih, siap Bapak. Nggih. Matur nuwun Pak Dekan Nggih, atas makasih Pak rawuhnya. Agus. Nggih. Nggih, kami juga sapa secara virtual yaitu Bapak Dr. Selamat Haryadi selaku Sekjen PPI karena beliau masih di Turki Bapak Ibu, jadi tadi secara typing, dan terima kasih kepada mahasiswa Himpunan Biologi Heliantus. Sesuai dengan topik Bapak Ibu, selama sekian menit ke depan, saya coba akan sharing pengalaman kami mengajukan hak kekayaan intelektual, pengakuan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh moderator maupun Bapak Dekan tadi, bahwa kegiatan kita ini nanti sifatnya tidak hanya melulu teori, Bapak Ibu, tidak hanya tentang konsep-konsep apa itu HKI, tetapi lebih dari itu. Harapannya kami bisa membersamai Bapak Ibu sampai Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, ya, sertifikat hak cipta, begitu ya, sertifikat hak cipta. Berarti Bapak Ibu kalau nanti jadi dan deal ya mengikuti kegiatan ini sampai akhir, Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat. Yang pertama adalah sertifikat sebagai peserta, ya, sebagai peserta workshop yang setara dengan 32 jam penugasan. Yang kedua adalah sertifikat HKI. Ya, jadi ada 2 sertifikat yang nanti akan Bapak Ibu terima jika Bapak Ibu mengikuti step by step kegiatan ini, dan sangat mudah Bapak Ibu. Ya, sangat mudah, berbeda dengan workshop yang lainnya. Untuk HKI ini sangat mudah, ya, tidak seberat yang di Bapak Ibu asumsikan. Ya, baik, saya izin share screen. Nah, Bapak Ibu, sesuai yang tadi kami sampaikan, kegiatan ini nanti akan berseri, ya. Yang pertama memang khusus untuk guru-guru SMA, SMK, kemudian madrasah aliyah maupun sederajat, dan ini terbuka untuk tidak hanya untuk Provinsi Jawa Timur, tapi untuk semuanya, ya. Insya Allah nanti bulan Februari akan kami selenggarakan juga batch kedua untuk guru-guru SMP dan SD dan PAUD, ya. Kemudian yang ketiga, batch ketiga untuk siswa, ya, untuk siswa dan mahasiswa. Jadi jangan khawatir jika karya Bapak Ibu ini ternyata jika ada siswanya Bapak Ibu yang juga punya produk, misalnya poster, ya, kemudian puisi, itu juga bisa didaftarkan, ya, ciptaannya di Direktorat Intelektual Kemenkumham. Ya, oke. Jadi akan kami buat 3 batch. Jadi pagi ini merupakan batch yang pertama. Bulan Februari nanti batch kedua khusus guru SMP, SD, dan PAUD. Kemudian yang batch ketiga bulan Maret nanti untuk siswa dan mahasiswa. Baik Bapak Ibu, kurang lebih ini yang nanti akan saya sampaikan, ya, mulai dari konsep kekayaan intelektual, kemudian definisi dan ruang lingkupnya,
ciptaan yang dilindungi, IKM, dan potensi hak ciptanya, dan administrasi pengajuannya. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ini muncul sebuah ini ya, bukan sebuah isu, tapi sebuah kasus yang sangat ramai di jagat maya, di dunia perselebritisan, di mana kelompok Gen Halilintar ini sedang digugat, Bapak Ibu ya, sedang digugat karena telah melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual, hak cipta, pelanggaran hak cipta, ya, dengan sebuah lagu tertentu. Nah, mereka digugat dan mereka kalah, Bapak Ibu. Kenapa kalah? Nah, ternyata mereka memang benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan, ya bahasanya persidangan, mereka telah melanggar hak cipta seseorang, ya, menjiplak hak cipta seseorang. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jika sekarang ini Bapak Ibu sedang giat-giatnya mengupayakan untuk melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, di sana saya yakin banyak sekali ya produk-produk yang bisa Bapak Ibu coba untuk daftarkan hak kekayaan intelektualnya, hak ciptanya. Mengapa? Karena itu merupakan sebuah olah pikir Bapak Ibu. Olah pikir yang Bapak Ibu miliki, ya, olah pikir yang Bapak Ibu hasilkan tidak hanya secara sendirian tetapi juga bersama tim guru-guru lain, ya, di sekolah maupun di MGMP dan seterusnya. Jadi karena itu merupakan olah pikir ya yang berupa produk atau proses yang intinya untuk berguna bagi manusia, ya sudah, itu bisa didaftarkan Bapak Ibu, ya. Jadi ini yang sebenarnya ingin diberikan oleh pemerintah, ya, berupa hak eksklusif kepada Bapak Ibu, ya, dari negara kepada inventor, kepada pencipta, kepada desainer, pada kreator. Siapa? Ya Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru mempunyai RPP. Kalau dulu RPP, sekarang modul ajar. Dulu ada bank soal. Sekarang Bapak Ibu juga punya mungkin kumpulan-kumpulan soal AKM like, ya, atau PISA like, ya, soal-soal yang menyerupai PISA, soal-soal yang menyerupai AKM. Silakan Bapak Ibu daftarkan, ya, produk-produk itu tadi untuk bisa diakui, ya, hak eksklusifnya. Oleh siapa? Oleh negara. Jadi yang memberikan ini negara langsung Bapak Ibu. Nah, kalau kegiatannya Bapak Ibu misalnya di MGMP, di sekolah ya, menghasilkan produk-produk itu tadi, ya silakan. Ini sangat potensi sekali, ya. Nah, ini Bapak Ibu konsep kekayaan intelektual ya yang saya ambil dari DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, yang akan diakui oleh pemerintah itu tidak hanya hak cipta, tapi banyak sekali. Bapak Ibu memiliki ekspresi budaya tradisional ya dalam bentuk tari, itu juga akan diakui. Jadi Bapak Ibu guru-guru SMA yang tari, jangan khawatir. Jika Bapak Ibu memiliki kreasi cipta kreasi baru gitu ya, silakan, itu juga bisa didaftarkan. Ya. Kemudian juga misalnya Bapak Ibu memiliki resep turun-temurun dari keluarga, dari suku tertentu, itu juga bisa di hak ciptakan. Tapi sifatnya itu semuanya adalah komunal, ya, mulai sifatnya komunal, ya. Kemudian Bapak Ibu ternyata secara hobi, ya, di rumah punya anggrek, iseng-iseng menyilangkan, ya, ternyata anggrek yang Bapak Ibu ini, anggrek yang Bapak Ibu pelihara yang silangkan tadi benar-benar bisa tumbuh ya, kemudian muncul varietas baru, itu juga bisa didaftarkan kekayaan intelektualnya ya, di mana di Direktorat Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Nah, sekarang untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu, yang kita fokuskan ini adalah yang hak cipta ya, di mana kepemilikan hak cipta kekayaan intelektual tadi, kepemilikan eksklusif itu tadi melekat secara personal, ya, melekat secara personal di Bapak Ibu, ya. Loh Pak, katanya boleh berkelompok, boleh, tapi tetap dianggapnya sebagai personal. Contoh Bapak Ibu punya modul ajar, ya, modul ajar fase SMA, ya. Kemudian modul ajarin Bapak Ibu coba cekkan, Pak Agus mohon dicek apakah sudah memenuhi unsur. Oh sudah. Karena di sini beda dengan modul ajar yang ada di internet yang ada di sebelumnya.
Oke, berarti modul ajar itu yang nanti Bapak Ibu coba daftarkan di Kemenkumham. Dan mudah sekali Bapak Ibu, tidak ada 1 minggu itu sudah keluar, ya. Ya. Dan ketika itu sudah keluar, maka hak eksklusifnya, hak perlindungannya tidak hanya melekat di 1 orang guru saja, ya, tapi di tim yang menyusun itu semua. Nah, oleh karena itu, seperti apa step by step-nya, silakan mengikuti kegiatan ini sampai selesai Bapak Ibu. Nah, at first time saya ingin mengajak Bapak Ibu agar semakin terengage. Sampai saat ini, sampai detik ini, ya, apakah Bapak Ibu masih penasaran dengan seperti apa wujud hak cipta itu? Berikan reaction Bapak Ibu. Ya, silakan dipencet reaction tanda love. Tanda love, ya. Nah, silakan dipencet. Reaction-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke. Oh, masih 1. Oke. Silakan Bapak Ibu pencet reaksinya. Ya, yang masih penasaran dengan seperti apa kelanjutan step by step untuk memperoleh hak ciptanya, silakan pencet tanda reaction-nya love Bapak Ibu. Oke. Nah, mungkin ini pakai HP ya agak susah juga. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu mencoba untuk mendaftarkan produknya Bapak Ibu di Direktorat Kekayaan Intelektual Kemenkumham, sebenarnya ya Bapak Ibu itu sudah melewati alur ini Bapak Ibu. Jadi ini merupakan sebuah konsep tentang kekayaan intelektual itu sendiri. Ya, jadi ketika kita berpikir, ketika kita berkreasi, kemudian kita menghasilkan sebuah inovasi, entah itu hanya berupa ide, ya itu nggak masalah Bapak Ibu. Ya, gagasan, kemudian Bapak Ibu buat sebuah poster, sebuah flyer, itu juga nggak ada masalah. Tanda tangannya Bapak Ibu itu dihak ciptakan itu juga boleh, tetapi ya jangan Bapak Ibu ya. Masa nanti hasil pelatihan ini tanda tangan yang dihak ciptakan. Apakah memungkinkan Pak? Dan memungkinkan dan boleh, nggak ada masalah, bisa. Ya Bapak Ibu pun suatu saat merenung kok kemudian terlintas imajinasi sebuah palet warna, ya, palet warna yang bagus kombinasinya dengan bidang mozaik gitu, ya silakan itu diajukan, divisualisasikan, diwujudkan, entah itu 2 dimensi atau 3 dimensi, kemudian dicoba didaftarkan di Kemenkumham. Nah, yang intinya ingin saya sampaikan adalah ketika Bapak Ibu mencoba untuk menghasilkan sesuatu, entah itu media ajar, kemudian poster, ya, sebenarnya hak eksklusif pengakuan dari pemerintah itu tadi otomatis langsung lahir, otomatis langsung diberikan kepada Bapak Ibu secara deklaratif. Jadi ketika Bapak Ibu mengumumkan di Instagram, di Facebook, ini loh karya saya, pada saat itu pula sebenarnya Bapak Ibu berhak mengklaim bahwa ini ciptaannya Bapak Ibu. Bapak Ibu punya lagu, literasi misalnya, atau numerasi, ya, atau karakter misalnya. Ya boleh-boleh saja. Ketika Bapak Ibu ya mengunggah not baloknya, selesai menciptakan, menulis notasi baloknya, itu sudah langsung otomatis keluar hak eksklusif itu tadi. Tapi karena belum diajukan, ya belum melekat perlindungannya itu tadi. Agar melekat perlindungannya itu tadi, maka produknya Bapak Ibu itu tadi harus didaftarkan terlebih dahulu ke Kemenkumham. Sehingga hak eksklusif itu tadi baru benar-benar muncul dan melekat melindungi karya Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi ketika karya itu selesai, sebenarnya karya itu sudah memiliki potensi hak eksklusif perlindungannya dari negara. Tapi harus didaftarkan dulu agar benar-benar secara yuridis Bapak Ibu mendapatkan perlindungan. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ini ada dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dan ini benar-benar sangat ampuh Bapak Ibu untuk melindungi ciptaan Bapak Ibu. Nah, apa saja yang bisa dihak ciptakan? Yang pertama, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan komputer. Secara ringkas, ketika Bapak Ibu ya menulis modul ajar, mengembangkan modul ajar, mengembangkan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu juga merupakan ranah dari ilmu pengetahuan. Kalau Bapak Ibu buatnya kelompok, ya boleh-boleh saja. Ya, kemudian seni tari, ya.
kemudian lagu baik ada liriknya maupun tidak itu bisa dihak ciptakan, ya. Kemudian sastra, puisi, pantun boleh Bapak Ibu hak ciptakan, ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, boleh dihak ciptakan. Kemudian yang berikutnya program komputer bagi Bapak Ibu yang pernah mengembangkan sebuah aplikasi, ya, misalnya Bapak Ibu mengembangkan bahan ajar berbasis web, ya, secara offline maupun online, ya, misalnya Bapak Ibu mengembangkan sebuah modul elektronik berbasis web, ya, maka modulnya Bapak Ibu itu bisa dianggap sebagai program komputer. Ya, jadi program komputer itu tidak harus sebuah program yang eksklusif dengan pemrograman yang rumit, tidak. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah aplikasi, misalnya modul, ya, atau yang lain, ya, buku saku tapi dalam bentuk berbasis web, ya, itu bisa dihak ciptakan. Nah, ini Bapak Ibu ranah-ranah yang bisa hak ciptakan. Pak, saya punya peta pikiran. Apakah boleh diajukan hak ciptanya? Boleh. Hak cipta, ya, dalam bentuk peta pikiran itu masih masuk ke dalam ilmu pengetahuan. Misalnya Bapak Ibu mau mengajar materi tentang hukum permintaan dan penawaran, ya. Nah, karena selama ini siswa itu agak susah belajar jika tidak diberikan peta pikiran dulu, ya, maka Bapak Ibu membuat peta pikiran. Nah, peta pikiran yang Bapak Ibu buat tentang atau bertopik permintaan dan penawaran, ya, IPS misalnya atau ekonomi, itu bisa Bapak Ibu ajukan hak ciptanya. Pak, itu tulisan tangan, Pak, saya menggambarnya dengan pensil warna, tidak ada masalah. Pak, saya membuatnya dengan Canva, ya nggak masalah, bisa, ya. Oke, clear ya Bapak Ibu, ini ruang lingkup hak cipta, ruang lingkup yang bisa dihak ciptakan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah nah ini, kalau tadi ruang lingkupnya, sekarang wujudnya, ya, wujud produk yang bisa diajukan apa? Contoh, Bapak Ibu punya pamflet, ya, kemudian Bapak Ibu punya apa ya, misalnya buku, bisa. Antologi puisi, kumpulan puisinya Bapak Ibu guru bahasa Indonesia dengan murid-murid, ya, itu bisa dihak ciptakan. Boleh, ya. Ya, nggak ada masalah. Ya, bisa dihak ciptakan. Kemudian Bapak Ibu menyusun sebuah naskah pidato, ya. Naskah ceramah, misalnya guru agama, khotbah Jumat Bapak Ibu, itu juga boleh Bapak Ibu hak ciptakan. Ya. Loh Pak, itu kan untuk keagamaan tidak ada masalah. Karena ketika Bapak Ibu guru agama menyusun contoh ceramah khotbah Jumat, ya, yang misalnya Bapak Ibu guru agama misalnya ada materi sholat Jumat, kemudian salah satu materinya adalah khotbah Jumat, ya, khotbah Jumat. Nah, contoh khotbahnya itu Bapak Ibu tulis sendiri, Bapak Ibu buat sendiri, ya. Walaupun di situ mengutip ayat-ayat Al-Quran, ya, Bapak Ibu enggak ada masalah, mengutip hadis enggak ada masalah. Tapi rangkaiannya, formulasinya mulai dari khotbah pertama, kemudian khotbah kedua, ya, kemudian sampai doa, itu kan buatannya Bapak Ibu. Ramuannya itu yang dihak ciptakan. Apakah boleh? Boleh. Bapak Ibu punya teks pidato misalnya, ya, boleh saja. Contoh teks pidato, nah silakan. Pranoto acoro itu juga boleh. Misalnya guru-guru bahasa Jawa, ya, muatan lokal misalnya, mau memberikan contoh, inilah pidato bahasa Jawa, ya, ya silakan, boleh. Alat peraga, contoh, ya, nah, Bapak Ibu punya materi tentang termodinamika, guru fisika misalnya, Bapak Ibu coba membuat alat peraganya, ya, media pembelajarannya, ya silakan. Itu bisa dihak ciptakan. Pak, alat peraganya dalam bentuk 3 dimensi, ya, guntingan karton dari karton bekas gitu, boleh, boleh. Jadi yang dihak ciptakan itu tidak sesuatu yang harus eksklusif bahannya Bapak Ibu, ya, boleh-boleh saja. Oke. Kemudian lagu musik dengan atau tanpa teks. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, drama atau drama musikal, tari,
koreografi, pewayangan, pantomim ini juga bisa dihak ciptakan. Seni rupa, seni ukir, ya. Bahkan ketika Bapak Ibu punya panduan bagaimana, ya, panduan bagaimana membuat sebuah seni lukis yang bagus, ya, itu juga buku panduannya bisa dihak ciptakan. Bapak Ibu punya buku panduan praktikum, ya. Praktikum apa? Praktikum redox, reduksi oksidasi dan reduksi oksidasi, ya, redox keduanya. Dengan bahan-bahan yang ada di sekitar. Jadi praktikum kimianya itu tidak menggunakan bahan-bahan dengan bahan kimia pro-analis, ya, tapi menggunakan grade yang biasa. Apakah boleh? Boleh. Nah, panduan praktikumnya ini bisa dihak ciptakan. Ya, Bapak Ibu punya desain arsitektur sekolah atau arsitektur apa gitu boleh. Ya, peta, kemudian seni batik. Nah, ini Bapak Ibu. Banyak sekolah-sekolah yang mencoba untuk mengeksplorasi ya muatan lokalnya, bakat minat siswanya dalam bentuk ekstra batik. Nah, motif-motif batik itu kalau memang khas dan bisa ini Bapak Ibu unik ya, artinya genuine ya, belum pernah ada, itu bisa dihak ciptakan. Atau Bapak Ibu memodifikasi dari batik tertentu yang sudah ada. Itu ya boleh. Ya, batik khas Kabupaten Kediri, Mangga Podang dan Jaranan. Nah, selama ini kan Mangga Podang, batik Mangga Podang sendiri, batik Jaranan sendiri, ini Bapak Ibu kombinasikan. Tapi dengan menggunakan motif-motif yang Bapak Ibu ciptakan sendiri. Ya, silakan. Fotografi, Bapak Ibu memfoto, ya, memfoto misalnya bunga yang kuncup, ya, bunga mawar yang kuncup di depan rumah, ya, itu ketika benar-benar merupakan genuine karya Bapak Ibu, itu bisa didaftarkan hak ciptanya. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, banyak sekali yang bisa Bapak Ibu daftarkan ya ke Kemenkumham produk-produk itu tadi. Nah, ini contoh. Bapak Ibu punya media pembelajaran yang seperti ini. Nah, ada sistem respirasi, ya, sistem otot, ya, kemudian ada ekosistem, ya, ada sistem ekskresi di ginjal, sistem peredaran darah dan macam-macam. Saya yakin banyak sekali yang seperti ini yang ada di sekolahan Bapak Ibu, ya. Kadang ini produknya Bapak Ibu bersama guru yang lain. Nah, ini bisa Bapak Ibu ajukan ke Kemenkumham, ya. Nah, berapa lama perlindungan penciptaannya itu tadi selama Bapak Ibu hidup, ya. Iya, oke. Mungkin terpencet. Oke, jadi kapan pemerintah itu, negara itu memberikan perlindungan sampai Bapak Ibu tutup usia, ya, sepanjang hidup kita plus 70 tahun. Kalau umur kita misalnya 70 ya, ya berarti 70 ditambah 70 tahun, total 140 tahun lama perlindungan itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya lagu ya selama Bapak Ibu hidup plus 70 tahun itu nanti akan tetap dilindungi. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Nah, terkait dengan apa yang sekarang ini menjadi concern kita bersama Bapak Ibu, yaitu implementasi kurikulum merdeka. Nah, ayo coba kita gali, ayo kita explore ya sebenarnya di dalam implementasi IKM itu sendiri apa yang bisa coba kita hak ciptakan. Atau mungkin tidak harus IKM. Jika Bapak Ibu masih di kurikulum 2013 ya, K13 juga hampir sama Bapak Ibu. Apa yang bisa kita kita coba ajukan gitu ya ke Kemenkumham hak ciptanya. Nah, kalau di IKM Bapak Ibu ini kan semuanya tersentra di BSKAB nomor 9 ya tentang penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, intinya itu kan bagaimana profil pelajar Pancasila itu bisa semakin di-reach ya, semakin bisa terakselerasi tercapai melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, intra, budaya maupun ekstrakurikuler. Nah, ketika Bapak Ibu, contoh saja di dalam interkurikuler membuat soal, ya
membuat soal, menyajikan soal-soal yang menguatkan kompetensi literasi dan numerasi sesuai dengan PP nomor 57 2021 atau dan PP nomor 4 2022 ya. Itu sebenarnya paket soal Bapak Ibu yang hanya mungkin 5 soal itu bisa Bapak Ibu hak ciptakan. Contoh lagi Bapak Ibu membuat sebuah RPP. Ya ini masih yang lama ya K13. Bapak Ibu membuat RPP 1 halaman. Ada identitas, kegiatan inti, pembuka, inti, dan penutup. Nah, ketika RPP-nya 1 lembar itu Bapak Ibu benar-benar merupakan produknya Bapak Ibu, ya genuine, bisa sendiri, bisa berkolaborasi dengan guru yang lain, sejawat, ya ini juga bisa didaftarkan. Ya, misalnya Bapak Ibu mengklaim, Pak Agus, saya punya RPP K13 yang kemarin, 2 tahun yang lalu, itu yang menguatkan literasi, ya. Jadi saya membuat sebuah puisi, ya cukup panjang, puisinya tentang ini, judulnya ini, dan itu saya jadikan sebagai stimulus. Siswa saya minta untuk membaca puisi ini, kemudian saya minta untuk menganalisis apa nilai intrinsik yang ada di dalam puisi itu. Nah, kemudian seterusnya, ya. Ketika Bapak Ibu menjustifikasi demikian dan setelah terverifikasi, ya silakan Bapak Ibu ajukan paket soal itu. Apakah boleh? Boleh. Beberapa waktu yang lalu, contohnya Bu Kaprodi, Bu Popi tadi, itu pernah ya mendaftarkan instrumennya Bapak Ibu. Jadi beliau mendaftarkan soal-soal yang bisa mengukur miskonsepsi mahasiswa tentang genetika. Jadi beliau punya perangkat ya soal-soal yang bisa mendeteksi mahasiswa pendidikan biologi itu punya miskonsepsi apa enggak. Nah, pakai instrumennya beliau. Sama ketika Bapak Ibu punya perangkat soal, ya perangkat soal ini sudah pernah Bapak Ibu buat dan uji cobakan, ya silakan dicoba didaftarkan. Itu Bapak Ibu. Pak, bagaimana kalau PPT? Boleh. Ya ini yang sering ditanyakan ya. Pada saat kemarin saya menyampaikan apakah bisa Pak PPT yang dibuat oleh guru itu hak ciptakan? Boleh. Ya, asalkan di situ Bapak Ibu benar-benar mengembangkan grafisnya, memilih grafisnya. Kalau saran saya kosongan saja PPT-nya putih. Ya, kalau mau Bapak Ibu mendesain seperti slide PPT saya seperti ini boleh. Ya, kemudian isinya, kalimatnya jangan sampai copy paste. Lakukan parafrase, cari gambar-gambar, dan di setiap gambar itu cantumkan sumbernya. Apalagi kalau lebih bagus lagi, jika gambar itu Bapak Ibu ambil dari koleksinya Bapak Ibu sendiri. Misalnya Bapak Ibu ya pergi ke kemarin itu di tempat saya Bapak Ibu di daerah Ngronggo, sekitar Ngronggo, di lapangan Ngronggo itu ada wayang. Ya, ada wayang kulit. Di sana ada banyak sekali penjual lato-lato dan anak yang bermain lato-lato. Bapak Ibu foto lato-latonya, Bapak Ibu foto anak yang bermain lato-lato. Bapak Ibu jelaskan, di dalam permainan lato-lato muncul konsep fisika. Ya, momentum, kemudian energi kinetik, energi potensial dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu deskripsikan. Akhirnya Bapak Ibu sajikan ya hal itu tadi di dalam PPT. Walaupun hanya 4 slide, ya, walaupun hanya 4 slide, itu juga bisa dihak ciptakan. Oh, ini loh yang membedah lato-lato berdasarkan konsep fisika, misalnya Pak Mat Samsuri misalnya. Ya. Jadi boleh Bapak Ibu, ya. Itu juga merupakan ranah dari hak cipta. Ya, ini di ranah ilmu pengetahuan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya, contoh lagi. Saya berikan Bapak Ibu. Nah ini ketika Bapak Ibu buat soal-soal, ini saya blur, mohon maaf. Soal-soal AKM like yang memuat data seperti ini, ya ini bisa dia ciptakan. Pak, bagaimana kalau kami ya untuk tugas ini, untuk bisa dapat sertifikat ini, kami sajikan satu saja contoh soal. Boleh, tapi dengan ketentuan, itu soal yang Bapak Ibu buat sendiri atau bersama tim. Nanti kalau ketahuan direktorat, ajuan Bapak Ibu ditolak. Ya, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, selagi Bapak Ibu mau mengkonsultasikan kami bantu. Ini aman atau belum gitu. Contoh, nah ini Bapak Ibu, ini transport elektron.
yang membuat media pembelajaran dengan cara seperti ini. Ini kan bahannya cuma karton, kemudian sticky note gitu Bapak Ibu ya, dan spidol. Murah Bapak Ibu. Ini sudah bisa dihak ciptakan. Ya, ya, kalau Bapak Ibu kesulitan, ya silakan Bapak Ibu bisa membuat ini dalam sebuah penugasan gitu bersama siswa bareng-bareng, ayo gitu, atau dengan guru-guru lain bisa juga. Ya. Nah, ini modul ajar biologi. Nah, misalnya ini di SMA 15 Surabaya dan SMA 10 Surabaya, mereka berkolaborasi Bapak Ibu membuat modul ajar biologi di topik tertentu. Ini saya blurkan biar tersamar gitu. Contoh lagi yang bisa dihak ciptakan modul P5, rubrik penilaian baik itu formatif maupun sumatif bisa dipakai Bapak Ibu, bahkan instrumen diagnostik. Ya, instrumen diagnostik kalau Bapak Ibu punya itu juga bisa Bapak Ibu coba untuk dihak ciptakan. Asalkan sekali lagi asalkan Bapak Ibu bisa menunjukkan genuinnya di mana, keunikannya di mana dengan rubrik-rubrik, dengan instrumen-instrumen atau produk sebelumnya, ya. Dan bentuk-bentuk ciptaan lainnya yang sesuai dengan ruang lingkup undang-undang tadi. Lalu gimana Pak step by step-nya kalau saya sudah punya, kalau Bapak Ibu sudah punya, nah sudah di workshop ini Bapak Ibu nanti tinggal mengisi formulir, ya Bapak Ibu submit produknya Bapak Ibu plus formulir, ya plus KTP NPWP, kalau nanti mau langsung kami bantu diajukan, nanti kami yang mengikuti proses ini. Jadi kami fasilitasi. Kami di UNP Kediri, Bapak Ibu, punya unit yang mengurusi ini. Dan terbuka, tidak hanya untuk dosen dan mahasiswa, tapi untuk guru-guru juga. Ya, jadi jika Bapak Ibu guru punya atau berkeinginan untuk mengajukan hak cipta, produk-produk yang sudah saya sebutkan tadi, ya, yang saya contohkan tadi, ya silakan. Nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu isi formulirnya, melampirkan beberapa dokumen seperti scan KTP, scan NPWP, itu kan ada Bapak Ibu, mudah sekali. Nah, dan itu nanti silakan diisikan, dikirimkan ke panitia, di formulir itu nanti kami akan proses. Gitu. Ya, kalau secara nature, ya, secara nature seperti ini flow-nya Bapak Ibu. Alur bisnisnya seperti ini di pengajuan di Direktorat KI-nya. Yang pertama Bapak Ibu harus registrasi dulu, ya. Biasanya registrasi ini tidak boleh perorangan, ya sebaiknya instansi. Loh Pak, apa masa enggak boleh? Boleh, tetapi biayanya lebih mahal. Kalau yang mengajukan, ya, yang mengajukan itu instansi, misalnya kampus, gitu, itu lebih murah Bapak Ibu, ya, lebih murah. Kalau perorangan, apalagi atau atas nama individu, biayanya bisa 2 kali lipat, ya, bisa 2 kali lipat, lebih mahal juga, ya. Kemudian setelah meregistrasi, Bapak Ibu mendapatkan akun, Bapak Ibu pilih mau mengajukan apa, ya, mau mengajukan dari situ banyak sekali pilihannya, ada paten sederhana, ada merek dagang, ya, dan seterusnya. Di situ Bapak Ibu bisa pilih yang hak cipta. Nah, setelah diklik hak cipta, yang harus dilakukan apa? Unduh formulirnya. Nah, di pelatihan ini, di workshop ini, Bapak Ibu tidak perlu ya mengklik membuat akun, mengunduh formulirnya sudah kami sediakan. Ya, kemudian diisi formulirnya, ditandatangani di atas materai 10.000, kemudian diunggah, ya, diupload, ya. Di mana? Di websitenya Kemenkumham tadi, di Direktorat KI tadi. Ya, jadi setelah formulirnya di print, diisi, ditandatangani, bermaterai, kemudian bersama fotokopi, scan KTP dan NPWP, plus lampiran produknya diunggah bareng-bareng ke websitenya. Nah, setelah selesai diverifikasi, akan muncul Bapak Ibu diminta untuk membayar. Yang meminta siapa? Pemerintah langsung. Ya, nanti akan saya sampaikan. Murah sekali Bapak Ibu ini. Ya. Kalau Bapak Ibu mengajukan sendiri itu lebih mahal. Tapi kalau mengajuk melalui kampus atau melalui dinas ini lebih murah. Tapi dinas juga belum tentu ya memberikan layanan ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau ke universitas, ke UNP Kediri silahkan. Ya, nanti kontak ke panitia. Ya, Pak, kami nggak usah
mengajukan HKI, pokoknya kami submit, ya silakan, enggak apa-apa. Ya, tapi eman-eman Bapak Ibu. Ya bisa berkelompok, kan nanti bisa urunan. Ya, per orang kalau misalnya 4 orang ya 50 ribuan ya. Kemudian setelah itu dicek oleh mereka, dan pengalaman kami Bapak Ibu, pengalaman saya, sore jam 2, jam 3 begitu saya mengajukan, ya besok pagi jam 8, jam 9 itu sudah keluar Bapak Ibu. Ya, sudah keluar. Cepat sekali. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengajukan hak cipta, yang penting formulirnya diisi dengan data yang benar, scan foto, scan KTP dan NPWP-nya jelas, tidak difoto dari HP. Nah, kebanyakan kalau mahasiswa Bapak Ibu, foto KTP dan apalagi NPWP itu dari HP, akhirnya blur karena resolusinya kecil, pikselnya kecil, ya. Nah, akhirnya ditolak. Kan neman Bapak Ibu ya. Kemudian setelah lolos verifikasi, pencatatan ciptaan disetujui, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat. Nah, ini alur bisnis yang secara nature ada di laman hakcipta.dgip.go.id. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti workshop ini, Bapak Ibu cukup mengisi formulir, ya, kemudian nanti melampirkan produknya, ya, cukup difoto, kemudian disertai deskripsi misalnya, ya, kemudian atau kalau poster ya posternya dilampirkan filenya, disertai KTP dan NPWP, sudah Bapak Ibu bisa langsung nanti akan dihubungi oleh panitia. Dan ini Bapak Ibu syarat administrasinya sederhana, ya. Jadi pertama hasil pindai KTP dan NPWP, saya yakin Bapak Ibu tahu ya. KTP dan NPWP, dan upayakan KTP-nya jangan yang ngeblur Bapak Ibu. Kalau ada ongkonya gitu, nick-nya enggak jelas, segera ke Dispenduk Capil gitu, Dinas Kependudukan untuk ganti KTP gratis ya. NPWP ini jangan sampai tidak Bapak Ibu, ini wajib. Kemudian selain KTP dan NPWP, apalagi mengisi formulir. Jadi formulirnya itu terdiri dari 3 komponen ini Bapak Ibu. Yang pertama ada surat permohonan pendaftaran, surat pernyataan, dan pengalihan hak cipta. Nanti akan saya pandu, saya tunjukkan. Nah, ketiga syarat ini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah kalau KTP NPWP-nya clear, formulirnya juga sudah jelas, ya Bapak Ibu isi, ditandatangani, bermaterai, nanti Bapak Ibu membayar administrasi sebesar Rp200.000 per judul. Ini murah sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngajukan sendiri, registrasi sendiri, itu sekitar 400. Ya, ada yang lebih juga untuk beberapa item gitu. Nah, di tempat kami ada layanan namanya PPI Bapak Ibu, itu bisa melayani ini. Jadi mahasiswa dan dosen di UNP Kediri itu kalau mau mengajukan HKI itu membayarnya 225. Ya, 225. Panitia tidak akan menambah kos dari pusat layanan itu, Bapak Ibu tetap akan memberikan harga 225. Jadi kami hanya sebagai perantara saja Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu kalau punya karya silakan didaftarkan ke panitia dan panitia akan memproses. Oke, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Informasi lebih lanjut tentang hak kekayaan intelektual ini bisa Bapak Ibu unduh di sini ya. Ya, di ini di laman dgip.go.id. Nah, ini Bapak Ibu lamannya. Nah, ini banyak sekali informasinya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan yang saya sampaikan tadi mulai dari konsep kekayaan intelektual, kemudian ruang lingkup, definisi, kemudian produk-produk apa saja yang dapat didaftarkan hak ciptanya, itu sudah saya ekstrak dari website ini Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kami lakukan. Dan ini Bapak Ibu mohon izin memberikan contoh, ini adalah salah satu modul, ya, modul bakteri kelas 10 semester ganjil yang kami buat, yang dibuat oleh mahasiswa kami ketika mengikuti Merdeka Belajar di SMA 1 Kediri dengan guru pamong Ibu Fatnatin. Kebetulan beliaunya sudah purna, dan modul ini Bapak Ibu ya sudah didaftarkan hak ciptanya ya atas nama Inayah Nur Afifah Konita Nurmania
Dan ini daftarnya, ada mahasiswa kami, ada nama gurunya, ya dari SMA 1 Kediri, ada dosen pembimbingnya, ada Bu Popi dan Bu Mumun, ya. Nah ini Bapak Ibu, ya modul bakteri, ya kelas 10 semester ganjil. Ini dibuat pada saat pandemi kemarin Bapak Ibu. Modulnya sederhana Bapak Ibu dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline, ya. Jadi simple, ya. Pak, bagaimana kalau modul saya dalam bentuk PPT, tapi yang dihiperlink boleh, nggak ada masalah, ya. Asalkan Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan genuinitas dari otentik orisinilitas dari karya Bapak Ibu, ya. Pak, kalau gambar saya diambil dari internet boleh? Boleh. Tapi jangan lupa cantumkan sumbernya, ya. Nah, ini contoh produk Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya di MGMP atau di sekolahan Bapak Ibu ingin didampingi seperti ini, Pak Agus kami ingin penelitian bersama dengan kampus, boleh kami dampingi. Ya, kalau membuat modul, e-modul atau modul ajar atau modul P5 misalnya, atau Bapak Ibu ingin mengembangkan learning design, ya learning design, aktivitas belajar siswa saya pada pembelajaran matematika, misalnya di topik irisan kerucut, ya kemudian di trigonometri seperti apa, monggo nggak apa-apa Bapak Ibu. Tahapan aktivitas belajar itu bisa Bapak Ibu hak ciptakan, karena di situ pasti akan genuine, ya seperti apa stimulusnya, ya konteks yang Bapak Ibu gunakan apa, ya konteksnya dalam yang dipakai adalah konteks Pasar Bandar misalnya, Sungai Berantas Kota Kediri, ya TPA Klotok. Nah itu kan genuine Bapak Ibu bisa. Kemudian aktivitas siswa berikutnya apa, itu bisa, ya. Dan ini sangat sederhana sekali. Nah yang menjadi hambatan itu ya kadang Bapak Ibu guru-guru itu kalau sudah mendengar kalau guru-guru itu sudah mendengar istilah hak cipta kekayaan intelektual itu takut sendiri Bapak Ibu. Nah, nggak perlu takut sebenarnya. Asalkan produknya itu dibuat Bapak Ibu buat sendiri atau bertim, nah nanti pencatatannya akan seperti ini Bapak Ibu, bergrup, ya. Kemudian ketakutan lagi, kekhawatiran lagi, Pak, ini kan sudah sering digunakan. Kalau sudah sering digunakan, sekarang PPT-nya Bapak Ibu yang mau dihak ciptakan, ayo diimprove, ayo dikembangkan. Ya, gambarnya diganti dengan gambar yang ada di sekitar kita, gitu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu menjelaskan tentang misalnya interaksi sosial, ya mata pelajaran sosiologi, ya silahkan foto orang yang sedang ngobrol di pos cangkruan, ya misalnya orang yang ada di warung itu difoto. Nah itu kan interaksi sosial Bapak Ibu, boleh dimasukkan. Nah itu nggih. Nah Pak, tapi kalau bagaimana kalau kami guru agama, ya topiknya adalah hari kiamat, gambarnya gimana Pak? Ya sudah, nggak usah dipakai gambar itu. Oke, ini contoh lagi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu meminta siswanya untuk membuat sebuah poster edukasi. Ini poster siswa loh Bapak Ibu yang saya jadikan contoh. Ya, karya Dewa Ayu Eka, Sandrina Aulia, Siti Nur Haliza. Ya, bagus sekali namanya Siti Nur Haliza. Ini tentang topiknya Saving Our Earth. Ya, lindungi bumi kita, lindungi dunia kita. Nah, ini yang saya tunjuk yang pertama ini karya siswa. Begitu pula dengan poster hands on, ya langsung dengan krayon, ya. Yang kedua ini yang saya tunjuk, remas rokokmu, raih prestasimu. Nah, ini juga merupakan produknya mahasiswa, jadi silahkan produk-produk siswa, mohon maaf bukan mahasiswa, siswa ini juga bisa diajukan. Nah, misalnya produknya siswa seperti ini, siswa yang buat, tapi idenya dari Bapak Ibu, maka yang mendapatkan maka yang layak namanya tercantum di sertifikat hak cipta itu tidak hanya siswa Bapak Ibu, tapi nama Bapak Ibu juga boleh dicantumkan di sana. Begitu ya. Ya. Jadi karena Bapak Ibu juga ikut berkontribusi, maka nama Bapak Ibu juga boleh dan bisa muncul di sertifikat hak cipta. Ya, ini ada nama lampiran pencipta. Jadi muncul di sini nanti, selain nama siswanya Bapak Ibu. Nah,
Pak, saya dan siswa saya membuat sebuah roket, ya, karena pembelajaran kami kemarin berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, gitu. Ya, silakan, boleh roket yang Bapak Ibu desain itu, ya, bersama-sama dengan siswanya, ya, mungkin untuk pembelajaran tertentu, kemudian Bapak Ibu improve, akhirnya jadilah roket ya sederhana. Berarti guru matematikanya bisa nunut ikut, guru fisikanya bisa nunut ikut, guru seni budayanya bisa ikut, dan seterusnya. Ya, plus nama siswanya. Apakah dibatasi? Tidak dibatasi. Ya, tapi jangan terlalu banyak, satu kampung, satu kelas ikut semua. Ya dibagi Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan saya. Saya mohon izin share screen lagi untuk formulirnya. Ya, jadi saya akan share screen formulir yang bisa Bapak Ibu acu. Dan formulir ini Bapak Ibu nanti akan kami share di WA Group. Yang belum bergabung di WA Group, silakan. Mungkin panitia Mbak Arianti maupun Mbak Dila bisa mengirimkan link grup WA-nya ke chat box, karena mungkin saja Bapak Ibu ada yang belum bergabung, ya. Jadi Bapak Ibu yang belum bergabung di WA Group, silakan bergabung di WA Group. Nanti panitia akan share screen, ya, di kolom chat box. Nah, ini Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu mendapatkan tugas untuk mengisi formulir, ya isi saja. Nama ciptaannya siapa? Ya, ini contohnya nama penciptanya, saya, Pak Guru, Pak Zainal, Bu Endang, Bu Popi, Pak Aan, dan seterusnya. Nah ini, ya. Kemudian kewarganegaraan, nggak usah diganti, alamat. Alamatnya siapa? Alamat penyusun yang pertama. Pencipta yang pertama siapa? Saya sarankan jika memang produknya Bapak Ibu itu merupakan produk bersama-sama dengan siswa, nama Bapak Ibu di depan saja. Ya. Dan ini semuanya ditulis tanpa gelar. Ya, alamat. Jadi alamat di sini adalah alamatnya Bapak Ibu, ya. Yang di depan. Yang pertama ini. Oke. Yang berikutnya, pemegang hak ciptanya siapa? Boleh sekolah. Pak, misalnya tidak UNP tapi sekolah, ya enggak apa-apa. Sekolah tidak harus registrasi, ya. Misalnya SMA, SMK SMK Baktiwiata Kediri misalnya. Tadi saya lihat ada guru-guru dari sana yang ikut. Ya silakan Bapak Ibu. Ya, nama pemegang hak ciptanya SMK Baktiwiata Kediri. Kewarganegaraan ya jelas Indonesia, alamat ini alamat sekolah. Ya, yang saya blok ini alamat sekolah. Nah, oke ya Bapak Ibu. Ini mohon telepon, nomor HP dan email. HP-nya siapa? HP kepala sekolah. Kalau itu sekolah. Kalau itu dipercayakan ke kami, ya karyanya Bapak Ibu dipercayakan ke kami, ke Universitas Nusantara Pendidikan Kediri, ya enggak apa-apa. Nanti akan kami, berarti ini tetap ditulis seperti ini saja. Kemudian jenisnya apa ciptaannya? Buku saku, buklet boleh, poster boleh, tari boleh. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau soal, ya instrumen penilaian, ya misalnya soal-soal PISA, kemudian dan macam-macam itu Bapak Ibu, kemudian soal-soal penguatan literasi numerasi atau AKM-like, itu masuknya karya tulis, ya karya tulis. Loh Pak, bukan karya tulis itu karya tulis seperti kita membuat sebuah karya tulis ilmiah, tidak harus seperti itu Bapak Ibu, ya. Kemudian tanggal dan tempat pertama kali diumumkan. Saya sarankan pertama kali Bapak Ibu buat di mana? Tanggal berapa? Ya sudah tanggal itu. Ya. Kami kemarin membuat poster, ya posternya pertama kali kami buat itu 4 Mei 2021. Ya sudah. Poster itu yang nanti akan kami ajukan, tanggal pembuatan pertama kalinya itu kami tuliskan di sini. Nah, baru Bapak Ibu menguraikan yang Bapak Ibu ajukan itu apa. Kalau memang sebuah soal, ya tulis saja. Ya, soal ini merupakan instrumen ini merupakan instrumen
berupa soal ya, esai yang dapat menguatkan kompetensi literasi dan numerasi siswa pada pelajaran ini, topik ini. Boleh. Atau kalau misalnya yang Bapak Ibu ajukan adalah PPT, ya, Bapak Ibu tulis saja merupakan bahan ajar dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Pada topik ini, mata pelajaran ini yang digunakan di SMA ini, di SMK ini, di madrasah aliyah ini, pada topik ini. Slide ini terdiri atas 10 slide. Ya, masing-masing slide 1 sampai sekian tentang ini, slide sekian sampai sekian tentang ini, dan sudah. Itu aja Bapak Ibu, sederhana deskripsinya. Yang intinya, yang Bapak Ibu ajukan itu tentang apa? Ya, tentang apa? Itu saja. Ya, kemudian tanda tangan pencipta yang pertama. Kalau nama yang tertulis di awal itu adalah Agus Muji Santoso, maka yang tanda tangan di sini adalah Agus Muji Santoso. Ya, ini bermaterai, ya Bapak Ibu bermaterai. Nanti akan kami pandu, ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah surat pernyataan. Kalau tadi surat permohonan pendaftaran ciptaan, yang kedua, ya di halaman kedua ada surat pernyataan. Nah, tadi yang Bapak Ibu pasrai untuk menjadi pemegang hak cipta siapa? Kalau sekolah ya sekolah, kalau kampus ya kampus. Misalnya sekolah, ya sudah. Yang bertanda tangan di bawah ini, oke. Oh. Sebentar, saya ada problem. Oke. Terlihat ya Bapak Ibu? Loh, kok terscroll sendiri nih? Kenapa nih? Sebentar Bapak Ibu. Ada problem. Bapak Ibu bisa melihat tayangan saya ya? Blur sekarang. Blur ya? Loh, kenapa ya? Sekarang Sebentar. jelas. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Kok ada problem ini? Save. Bentar Bapak Ibu. Kok iya di tayangan saya ngeblur Bapak Ibu. Semoga ini sedang saya buka kembali filenya. Oh ini Bismillahirrahmanirrahim. Semoga save ya. Aman. Nah ini Bapak Ibu. Nah, kalau pemegang hak ciptanya itu sekolah, ya maka yang tertulis di surat pernyataan ini adalah nama sekolah Bapak Ibu. Misalnya SMA 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur. Kewarganegaraan tulis Indonesia Bapak Ibu, walaupun itu instansi. Alamatnya mana? Nah, silakan ditulis di sini. Ya. Karya ciptaannya apa? Poster misalnya. Poster apa? Nabza, no Nabza Jaya Bangsa gitu misalnya. Enggak apa-apa, Bapak Ibu tulis saja. Semua produk harus ada judulnya. Pak, lah kalau PPT saya yang mau diciptakan diberi judul apa? Terserah Bapak Ibu. Nah, sekarang PPT-nya tentang apa? Ya tulis saja misalnya sistem transportasi, sistem sirkulasi, ya interaksi sosial, ya iman kepada hari akhir. Nah, itu silakan Bapak Ibu. Ya, ditulis judulnya, ya. Kemudian yang saya tidak blok merah ini, jadi yang diubah yang ada cetakan tinta merahnya seperti ini Bapak Ibu. Yang tinta hitam jangan diubah-ubah. Ya, nanti malah dikembalikan nanti kalau diubah-ubah. Kemudian nama kepala sekolahnya selaku pemegang hak ciptanya ditulis ya di bagian bawah. Kemudian tanggalnya jangan lupa disesuaikan, tanda tangan cap basah bermaterai. Ya. Jadi harus ada tanda tangan basahnya Bapak Ibu. Dari siapa? Dari kepala sekolah. Apakah harus kepala sekolah? Tidak. Bisa wakil kepala sekolah. Intinya yang mendapatkan mandat dari institusi yang memegang ciptaan Bapak Ibu. Ya.
Loh Pak, kami kok tambah bingung misalnya. Ini kan kami yang buat, tapi pemegang hak ciptanya kok sekolah, kok institusi gitu, misalnya atau kampus. Iya Bapak Ibu, yang menciptakan itu memang Bapak Ibu. Tapi pemegang ciptaannya, pemegang hak ciptaannya itu instansi sebaiknya. Ya, misalnya kalau dipercayakan ke kampus, ke kami, ke UNP ya kami. Tapi kalau ke sekolah ya ke sekolah, kalau dinas ya dinas. Jadi tetap itu ciptaan Bapak Ibu, ya poster, kemudian PPT, instrumen penilaian, modul ajar, modul P5 itu tetap miliknya Bapak Ibu atas nama Bapak Ibu. Ya. Yang memfasilitasi pemberian hak itu tadi, ya, artinya yang memegang hak ciptanya itu harus instansi, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh di sini pemegang hak ciptanya Bapak Ibu sendiri. Ya kalau Bapak Ibu misalnya apa ya istilahnya mau perorangan begitu benar-benar perorangan ya bisa. Tapi ya itu Bapak Ibu satu mahal, yang kedua lebih strict tahapannya gitu ya. Lebih strict tahapannya. Kalau saya sarankan mengikuti template ini saja Bapak Ibu, lebih mudah. Oke. Kemudian surat pengalihan hak cipta. Loh Pak, ini kok ada surat pengalihan hak cipta? Ini maksudnya begini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu selaku inventor, selaku kreator, selaku pencipta, ya, itu memasrahkan ini, ya, memasrahkan perlindungannya ini kepada siapa? Ya kepada instansi itu tadi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ada yang bocor. Ada yang bocor. Ini otomatis nih. Ya, ya mohon maaf saya mute ya. Mungkin panitia bisa bantu ya. Oke. Jadi sekali lagi nama-nama penciptanya ditulis di sini semua ya. Selaku pencipta dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya. Ya, jadi ini sebagai fasilitator sebenarnya. Fasilitator pemberian hak cipta itu tadi. Kepada siapa? Ke SMA 7 Kota Kediri, SMA MAN 1, MAN 2, SMK Baktiwiata, SMA Taruna Brawijaya Jatim, dan seterusnya. Atau kepada kami juga boleh. Ya. Nah ini semuanya bertanda tangan bermaterai. Jika penciptanya ada 5, maka yang tanda tangan juga 5 orang. Dan masing-masing bermaterai. Ya, jadi modalnya ini Bapak Ibu modal awalnya. Materainya 10.000 ya. Oke. Dan ini Bapak Ibu, ini sertifikat ciptaan. Jadi kami membuat sebuah poster bagaimana melakukan pemberdayaan pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Kami beri nama Otsimet. Poster ini sederhana Bapak Ibu. Ya. Ini hasil hibah kami yang didanai oleh Dikti ya. Otsimet model pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Kebetulan saya ketuanya, ada Pak Cip, Bu Hesti, dan Bu Popi sebagai anggota. Cuma begini Bapak Ibu, posternya sederhana, nggak harus grafisnya tinggi itu enggak. Yang penting HD-nya baik dan tidak pecah ketika di blur. Nah ini kan aman, tidak pecah ketika di blur, di zoom, ya. Oke. Nah itu catatan penciptaannya Bapak Ibu. Nah ini. Oke. Dan Bapak Ibu bisa mengecek ya apakah nomor ciptaan pencatatan ini resmi atau tidak dari QR code maupun dari nomor pencatatan yang tercantum di sertifikat. Nah, demikian Bapak Ibu, selanjutnya mari kita gunakan untuk diskusi. Silakan saya kembalikan kepada Bu Popi. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan Bu Popi. Ya, terima kasih atas materinya, Pak Agus. Silakan Bapak Ibu, seandainya masih ada pertanyaan, saya buka pertanyaan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Tadi sudah ada yang angkat tangan, secara langsung saja nggih Bapak. Silakan Bapak Surya Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin tanya,
apakah seumpama saya membuat buku seperti itu, buku pegangan siswa, itu apa namanya bisa didaftarkan ke UNP ini. Terus ini apa namanya? eh yang kedua, eh video. Saya juga membuat video pembelajaran, Pak. Apakah itu juga bisa didaftarkan video itu? Jadi kategorinya apa dan prosesnya bagaimana kira-kira? Seperti itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surya. Selanjutnya saya persilahkan Pak Endri dari SMA 1 Geyer. Terima kasih Ibu. Mohon izin, saya tidak menyalakan kamera karena sinyalnya agak susah ini di pegunungan Ibu. Oh iya, nggak apa-apa Bapak, silakan. Saya Hendri Kurniawan, Kepala SMA Negeri 1 Geyer. Banyak karya-karya dari Bapak Ibu guru kami yang terdokumentasi di beberapa tempat, saya di ruang galeri, kemudian juga di ruang guru. Ini hasil karyanya setahun 2 tahun yang lalu seperti itu. Apa kalau kemudian jangka waktu karya ini dibatasi atau tidak, itu yang pertama. Artinya misalnya kalau karyanya baru 1 tahun kemarin atau 2 tahun kemarin, ini bisa nggak diajukan itu, Ibu. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi pemegang hak cipta itu tadi, seandainya kami menggunakan pemegang hak cipta ini sekolah, SMA Negeri 1 Geyer seperti itu, apakah juga dari pihak kampus ini bisa memfasilitasi kami seperti itu? Seandainya nanti kita harus kerjasama atau bagaimana, ya, mohon petunjuk dari Bapak Ibu semuanya. Matur suwun. Matur suwun. Terima kasih Pak Endri. Untuk yang selanjutnya silahkan Ida Anissa. Baik, terima kasih Ibu Popi. Selamat pagi Pak Agus. Saya ingin menanyakan satu saja. Tadi dikatakan ada pencipta dan ada pemegang hak cipta. Nah, disarankan pemegang hak cipta itu institusi supaya biayanya lebih murah. Apa maknanya di sini, Pak? Nanti berarti secara hukum, yang memiliki kekuatan hukum berarti yang memegang hak cipta gitu ya maksudnya. Mohon dijelaskan semacam itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Surya, Pak Endri, dan Bu Ida. Mungkin 3 pertanyaan dulu. Oke. Pertanyaannya sudah cukup banyak, ada 5 pertanyaan. Disilakan Pak Agus untuk bisa menanggapi 5 pertanyaan dari Pak Surya, Pak Endri, dan juga Bu Ida. Baik, suara saya bisa diterima, Bapak Ibu? Cek. Bisa. Jelas. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sebentar, kok agak ngambul sebentar. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Surya, Pak Endri, dan Ibu Idanisa. Yang pertama dari Pak Surya, buku panduan bisa, Pak. Ya, contohnya ini agak ngambul ya suaranya. Oke, buku panduan itu bisa. Kok ada agak ngambul ya? Mungkin dari host ya suaranya ngambul. Jadi beberapa waktu yang lalu, sejak setahun yang lalu sampai tahun ini kebetulan mahasiswa bimbingan saya yang mendapatkan program atau hibah dari kementerian itu juga punya buku panduan, ya, buku panduannya untuk masyarakat. Jadi bagaimana K3 di masyarakat itu kemudian menanam toga seperti apa untuk pemberdayaan masyarakat, itu bisa diciptakan juga dan sudah keluar juga, ya. Tapi untuk tahun ini masih proses, masih belum diajukan, ya. Kemudian video juga bisa, Pak. Ya. Jadi video yang Bapak Ibu ajukan itu mohon maaf Bapak Ibu buat, ya. Misalnya Bapak Ibu rekam sendiri itu juga boleh dan memiliki potensi untuk dihak ciptakan. Pak, suaranya hilang. Oh iya, ya terima kasih.
Oke. Video video sekali lagi itu bisa, asalkan Bapak Ibu benar-benar memastikan bahwa video yang Bapak Ibu buat itu video karya ciptaan Bapak Ibu. Jika memang di setting video itu ada objek, ya, misalnya ada anak-anak atau apa, itu boleh Bapak Ibu Bapak Ibu boleh abaikan begitu ya, karena itu sebagai setting. Yang dinilai, yang dicek nanti adalah kontennya Bapak Ibu. Apakah kontennya ini merupakan copy paste atau tidak? Siapa yang mengecek? Itu verifikator dari Direktorat Kekayaan Intelektual Bapak Ibu, dari Kemenkumham langsung. Jadi di sana sudah ada pakar-pakarnya yang secara cepat gitu, bahkan kalau boleh saya menyebutnya secara real time gitu Bapak Ibu. Jadi itu ya Pak Surya, jadi bisa sekali buku panduan dan video. Ya, kalau buku praktikum bagaimana? Ya, saya pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu Bapak Ibu ketika kemarin ada pendampingan gitu ya. Untuk buku panduan praktikum, misalnya Bapak Ibu punya praktikum biologi, kemudian panduan praktikum kimia, fisika, itu bisa. Ya, mau dikompilasi, mau disendirikan itu enggak ada masalah. Ya. Jadi kalau menurut saya biar lebih murah, bareng-bareng langsung saja panduan praktikum biologi. Jadi guru biologi kelas 10, 11, 12, kemudian panduan praktikum seni rupa misalnya. Jadi guru seni rupa di SMA mulai kelas 10, 11, 12 misalnya, itu kelompokan bareng-bareng gitu mendaftarkan sehingga lebih murah. Karena per judul tadi adalah Rp200.000. Ya, kalau itu ada 4 guru, berarti kan urunannya 50.000 Bapak Ibu, murah sekali kan gitu ya. Insya Allah terjangkau ya. Kemudian yang berikutnya dari Pak Endri ya, dari Pak Endri itu tadi menyampaikan bagaimana jika karya yang diajukan itu sudah 20 tahun, sudah 2 tahun yang lalu gitu, atau mungkin sudah puluhan tahun yang lalu. Apakah boleh? Boleh. Ya, dengan catatan memang karya itu belum pernah diajukan atau belum pernah ada, belum pernah dipublikasikan. Pak, bagaimana kalau sudah dipublikasikan, dipamerkan? Sebenarnya juga tidak ada masalah Bapak Ibu. Yang menjadi masalah itu ketika karya yang Bapak Ibu itu mirip atau sama persis. Tapi mirip pun sebenarnya juga tidak bisa dikatakan menjiplak. Ya, tidak. Jadi saya menjelaskannya dalam bahasa sederhana gini. Kalau Bapak Ibu punya karya yang mirip dengan temannya, itu enggak ada masalah. Tapi yang jelas Bapak Ibu bisa membedakan, bisa mengidentifikasi bagian mana yang berbeda. Itu sudah cukup sebenarnya Bapak Ibu. Tidak harus sampai detail menunjukkan ini novelty-nya, ini perbedaannya enggak. Gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, Bu Bobi, Ibu Moderator dan Kapolri tadi, punya perangkat instrumen untuk mengukur miskonsepsi di materi genetika. Mungkin saja dosen-dosen seluruh Indonesia yaitu sudah pernah menghakaikan instrumen serupa, tapi kan secara substansi itu pasti beda Bapak Ibu. Ya, jadi jangan khawatir kalau Bapak Ibu punya video tadi yang mungkin dikhawatirkan buku panduan, saya yakin buku panduan itu banyak, tapi pasti akan berbeda Bapak Ibu. Gitu nggih Pak Henry, jadi jangan khawatir walaupun itu sudah terpampang ya di etalase, ya terpampang di website, nggak ada masalah. Nanti tahun pertama kali ya, saya share lagi, tahun pertama kali ciptaan itu dipublish ya, dipublish itu ditulis saja ketika pertama kali Bapak Ibu membuat ciptaan itu. Ya, jadi di formulir ini yang Romawi 5, tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali itu kapan? Pengajuannya boleh tahun 2023, tapi tanggalnya ini boleh berlaku surut. Misalnya 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, nggak ada masalah. Saya pernah Bapak Ibu menghakaikan program komputer, jadi sebuah bahan ajar berbasis web offline, ya, sampai dibuat aplikasinya juga, itu berlaku surut. Jadi saya ajukan tahun 2020 ya, tapi tanggal dan tempat diumumkan pertama kali itu di mana tanggal dan tempat pertama kali saya membuatnya, selesai membuatnya. Dan itu tahun 2017 Bapak Ibu, mohon maaf tahun 2016. Ya, ketika saya dulu melakukan penelitian disertasi.
ya waktu S3 dulu. Apakah boleh? Boleh dan keluar Bapak Ibu. Ya, siang pagi saya diupload oleh tim di kampus, sore gitu sudah pemberitahuan Pak Agus sudah keluar gitu. Jadi cepat sekali. Yang penting menulis formulirnya ini benar, ya. Administrasi yang lainnya, foto pindai KTP dan KK, oke clear. Jadi gitu Pak Henry, apakah bisa pemegang hak cipta itu sekolah? Boleh, ya. Jadi kalau misalnya pemegang hak cipta ini sekolah, nggak ada masalah Pak, ya boleh dan tetap akan kami layani untuk diajukan, ya. Tetap akan kami layani untuk diajukan, ya. Kalau misalnya perlu kerjasama, ya jelas Pak, nanti monggo. Kalau misalnya dari sekolahnya Bapak Pak Henry berkenan bekerjasama, nanti kita diskusikan, monggo disampaikan kepada di kami secara wabri di admin ya, di admin WA Group, nanti akan kami pandu step by step-nya. Nggak harus nunggu MOU dulu, ini formulirnya Bapak Ibu buat, dilampiri karya-karyanya Bapak Ibu, ya. Pak, bagaimana kalau karyanya 3 dimensi? Cukup difoto, ya, cukup difoto karyanya yang 3 dimensi itu tadi. Dari dimensi pertama, kedua, ketiga. Kalau dimensi kan ada 3 Bapak Ibu ya, lebar, tinggi, lebar, panjang dan tinggi. Pokoknya memenuhi unsur itu, ya, itu bisa dilampirkan, ya. Oke, begitu Pak Henry, semoga bisa menjawab. Nggih, matur suwun Bapak, matur suwun sangat. Nggih, Oke. matur suwun. Kemudian pertanyaan dari Bu Ida. Betul Bu Ida. Jadi begini, memang jadi saya yakin Bapak Ibu juga memang harus kita semua harus literat terhadap hal ini. Jadi begini Bapak Ibu, pengalaman kami kalau pemegang ciptaan, inventor itu sendiri, peneliti itu sendiri, guru itu sendiri, dosen itu sendiri, mahasiswa itu sendiri, itu lebih tricky, ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu mengajukan secara perorangan, ya. Di mana kalau ada apa-apa, nanti terkait dengan proses hukum yang berlaku, ya misalnya ada orang yang mengklaim bahwa karyanya Bapak Ibu itu jiplakan, yang menjiplak dari seseorang begitu, dan Bapak Ibu dilaporkan, yang menguruskan Bapak Ibu sendiri gitu. Tapi kalau itu instansi misalnya sekolah, kan lebih aman Bapak Ibu. Itu dari sisi perlindungan, dari sisi teknis nanti ketika ada force major atau yang lainnya itu harus diantisipasi lah. Saya yakin Bapak Ibu menangkap apa yang saya maksud. Kemudian yang kedua, dari sisi administrasi itu memang lebih mahal Bapak Ibu. Pernah dosen kami itu mengajukan, jadi ada dosen penjas kami Bapak Ibu itu yang mengajukan hak cipta desain perangkat olahraga. Nah itu atas nama dirinya, ternyata mahal sekali Bapak Ibu. Hampir 2-3 kali lipat dari harga normal yang tadi saya sebutkan. Khusus untuk program komputer itu sekitar 300 kalau 400 kalau nggak salah. Tapi kalau hanya untuk poster, PPT, ya, kemudian Bapak Ibu punya media pembelajaran, kemudian roket terbang gitu ya, sederhana dari gelas aqua atau botol air mineral bekas lah intinya, itu mudah sekali Bapak Ibu. 200.000 tapi kena administrasi di lembaga layanan kami itu Rp25.000, total Rp225.000 per satu judul. Ya, saya tidak akan expose terus di layanan itu Bapak Ibu, nanti yang berminat silahkan memfollow up. Ya, jadi tugasnya sederhana Bapak Ibu, mengisi formulir ini tadi, ya yang saya sampaikan, kemudian dilengkapi dengan scan KTP, kemudian scan NPWP, kemudian dilampirkan produknya Bapak Ibu apa. Kalau soal ya sudah diletakkan di Word soalnya, kemudian itu dilampirkan. Pak, kalau video bagaimana? Cantumkan link videonya, ya, cantumkan link videonya. Dan pastikan link itu bisa diakses. Kalau program komputer, ya sediakan skripnya Bapak Ibu. Ya, skripnya disediakan. Jadi misalnya 021 titik slash dan seterusnya itu kan bahasa pemrograman ya. Bahasa Python, bahasa pemrograman PHP atau Python itu yang dilampirkan. Kalau buku, file bukunya Bapak Ibu full utuh ya. Termasuk buku panduan itu tadi ya.
Kalau sekali lagi kalau karyanya berupa misalnya berupa ini Pak, berupa media pembelajaran 3 dimensi, ya harus difoto. Gitu. Demikian Bapak Ibu, Pak Surya, Pak Hendri, dan Bu Ida, saya kembalikan ke moderator. Iya. Terima kasih. Ini masih ada satu penanya, kemudian ada juga pertanyaan dari chat. Saya persilakan dulu Pak Setiawan. Silakan Bapak. Halo, sudah terdengar mungkin? Sudah jelas Oke. sekali Pak. Selamat pagi Bu Popi dan Pak Agus. Ada beberapa Selamat pagi. pertanyaan yang mengganjal. Yang pertama itu apakah ada produk yang tidak boleh didaftarkan hak ciptanya? Nah, itu kan jadi batasan-batasan dalam file kita pengajuan HQ. Terus yang kedua, di Kemenkumham ini kan berarti pendaftaran ya. Nah, untuk sesi apa itu pengawasan, apakah ada lembaga sendiri atau bagaimana pengawasannya tentang penggunaan hak cipta? Terus yang ketiga, apakah bisa kata-kata yang bersifat umum itu didaftarkan hak ciptanya? Soalnya beberapa waktu yang lalu di sini ada kasus gitu ya. Jadi ada 2 rumah makan Bu Titin gitu ya. Lah yang satu akhirnya ganti nama menjadi rumah makan Bunda. Nah ini kan berarti ada kata-kata yang bersifat umum tapi didaftarkan hakinya. Nah seperti itu apakah diperbolehkan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Setiawan. Kemudian di sini ada yang dari chat, saya bacakan dari Bu Ida Wahyuni. Manfaatnya untuk investor dengan hak kepemilikan haki itu apa? Pertanyaannya itu. Kemudian ada, Bagaimana Bu, bisa diulang? ya, ini pertanyaannya manfaatnya apa sih untuk investor dengan kepemilikan haki? Manfaatnya apa? Kemudian dari Bu Haluma Sada, ini pertanyaannya, apakah hanya diperuntukkan untuk sesama guru yang punya karya, atau juga bisa karya saudara? Ini yang saya tidak paham ini. Bu Haluma mungkin maksudnya karya saudara bagaimana nggih? Mungkin kalau Bu Haluma ada, bisa menjelaskan di sini. Bu Haluma. Saya lanjutkan, ini Bu Ida tanya lagi di chat, dari segi hukum dan segi ekonomi, beda hak yang dimiliki antara pencipta dan pemegang hak cipta itu apa saja? Silakan Bu Haluma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, ini izin bertanya berkaitan dengan materi tadi itu. Seumpamanya, apakah ini untuk guru saja, atau seumpamanya saya punya adik, ini adik saya kan kebetulan juga pencipta lagu, apakah bisa mengajukan hak ciptanya itu melalui forum ini, atau bagaimana kira-kira? Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu Haluma. Ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Hanif Kurniawan. Mau bertanya, apakah media pembelajaran waktu PPG bisa diajukan haki? Ya. Ya. Silakan Pak Agus bisa menanggapi beberapa pertanyaan tadi. Baik, Pak Ibu, ada pertanyaan dari 4 peserta. Yang pertama dari Pak Setiawan, kemudian dari Ibu Ida Wahyuni, Ibu Haluma, dan Ibu Ida, serta Pak Hanif. Ya, Pak Hanif. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya mulai yang pertama dari Pak Hanif dulu. Boleh, ya. Silakan Pak Hanif. Jadi kalau misalnya Pak Hanif dan Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPL, PPG, ya, kemudian atau mengikuti apapun, misalnya dalam program PSP,
program sekolah penggerak, Bapak Ibu menjadi guru penggerak, menjadi fasilitator ahli dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu, bisa ya. Karya-karya yang Bapak Ibu hasilkan di sana itu bisa Bapak Ibu daftarkan ya. Jadi tidak terbatas ya. Karena dari definisi dan ruang lingkup yang sudah disebutkan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual Kemenkumham itu tidak membatasi hal yang seperti itu. Jadi dari aktivitas apapun bisa. Agus, bagaimana kalau saya mahasiswa PPG dari Tata Boga, saya menemukan sebuah resep, ya itu bukan di hak ciptakan Bapak Ibu. Kalau itu sebaiknya masuk ke paten sederhana. Nah itu tingkatannya satu tingkat lebih tinggi dibanding dengan hak cipta. Itu formulirnya lebih panjang Bapak Ibu, karena kita harus membuat deskripsi. Jadi kalau Bapak Ibu punya resep, resepnya jangan di hak ciptakan, ya, tapi dipatenkan. Harapannya kalau ada orang yang meniru, menjiplak resepnya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu bisa menuntutnya, Bapak Ibu bisa mengklaimnya, gitu, bahwa ini tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar masalah penciptaan, tapi ini masalah itu tadi Bapak Ibu membawa konsekuensi ke arah finansial. Jadi beda Bapak Ibu. Nanti di sesi tersendiri akan saya ungkap, akan saya bedah proses apa itu beda antara paten dengan hak cipta. Kebetulan kami juga sedang mengajukan hak cipta dan alhamdulillah sudah lolos tahap kedua, yaitu formalitas, tinggal menunggu satu tahap lagi untuk bisa mendapatkan paten. Yang pertama itu Pak Hanif ya. Kemudian Ibu Nisa, apakah ada perbedaan dari dari segi hukum dan segi ekonomi? Tadi sudah saya sampaikan ya. Karena ini merupakan ciptaan, Bapak Ibu klaim siapa yang mencipta gitu aja, ya berarti sebenarnya dari segi ekonomi tidak ada, gitu ya. Kecuali kalau itu dipatenkan, ya. Kalau itu dipatenkan, misalnya saya punya resep dan saya patenkan, Bapak Ibu mencuri resep saya tentang sambal terasi jos gitu ya. Saya beri judul paten saya itu sambal terasi jos. Berapa cabenya, berapa terasinya itu harus seperti apa, menggorengnya berapa ini. Itu semua prosesnya saya rahasiakan. Ketika Bapak Ibu ya membuat sambal yang ternyata bisa saya buktikan merupakan ciplakan, merupakan resep dari saya bisa menuntut Bapak Ibu secara hukum dan Bapak Ibu harus mengganti sejumlah kerugian yang ditimbulkan. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Tapi kalau hak cipta ya secara yuridis kalau misalnya Bapak Ibu ternyata menjiplak misalnya PPT saya begitu dan saya menuntut Bapak Ibu, ya ini konsekuensinya lebih ringan dibanding yang paten itu tadi. Kemudian dari segi hukum kalau itu dilimpahkan ada pemegangnya, sekali lagi kalau ada apa-apa Bapak Ibu tidak sendiri, ada sekolah yang membantu, yang istilahnya mengadvokasi gitu ya, yang memberikan bantuan perlindungan, ya itu lebih mudahnya, ya. Kalau dari segi ekonomi ya seperti tadi yang saya sampaikan, tapi kalau hanya administrasi pembayaran itu tadi ya mau dijadikan pembeda atau tidak itu sebenarnya tidak masalah Bapak Ibu. Ya kalau boleh saya menyarankan ya cari yang lebih murah aja gitu Bapak Ibu. Itu nggih Bu Ida Anissa. Iya, siapa? Kemudian Bu Haluma, apakah boleh misalnya jika adiknya menulis lagu ya, menulis lagu Marhabannya Ramadan tapi dengan versinya sendiri gitu, boleh-boleh saja ya. Silakan Bapak Ibu daftarkan di sini melalui forum ini. Tapi kami sebenarnya berharap itu yang justru dilindungi adalah karyanya Bapak Ibu. Kalau ternyata saudaranya nitip, ya nitip setelah Bapak Ibu daftar gitu. Jadi yang diprioritaskan jangan saudaranya, diprioritaskan saja karyanya Bapak Ibu itu apa, kemudian didaftarkan gitu. Lalu manfaatnya apa? Seperti yang disampaikan oleh Bu Ida Wahyuni. Memang Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu ya dari golongan ya ke golongan berikutnya, ke pangkat sekarang ke pangkat berikutnya memang belum terakomodasi ya secara secara tekstual ya di buku panduan kenaikan pangkat. Tapi kalau di dosen itu sudah. Nah, ini tentunya menjadi kebijakan masing-masing dinas Bapak Ibu dan sekolah
ya. Tapi di sependek sepengetahuan yang saya peroleh Bapak Ibu, beberapa sekolah di Malang, di Surabaya itu menilai kinerja gurunya ya itu sudah mulai dengan menggunakan hak cipta. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa penelitian tindakan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah, termasuk kepala sekolah melakukan ini Bapak Ibu monitoring kinerja sekolah ya, monitoring kinerja guru itu juga sudah memasukkan unsur hak cipta ya. Jadi silakan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir, wakil kepala sekolah yang hadir, ini bisa menjadi konsideran yang bagus untuk kita melakukan semacam pengembangan gitu ya, pengembangan diri gitu. Jadi kalau memang dibagi guru ya belum secara tekstual itu diakui, tetapi beberapa sekolah-sekolah itu sudah mulai Bapak Ibu, sudah mulai mengakui itu. Oke. Baik, berikutnya dari Pak Setiawan. Apakah ada hal-hal yang tidak bisa dihak ciptakan? Seperti yang tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan, hampir semuanya bisa dihak ciptakan. Bahkan tanda tangannya Bapak Ibu, ya tanda tangannya Bapak Ibu yang unik, genuine, khasnya Bapak Ibu itu bisa dihak ciptakan. Ya, Bapak Ibu menulis namanya Bapak Ibu dengan tulisan sendiri gitu ya, dengan tulisan Latin tegak bersambung, itu juga bisa dihak ciptakan. Tapi apakah kita mau membayar 225.000 atau 200.000 hanya untuk menciptakan itu? Kan tentu tidak Bapak Ibu. Mendingan PPT yang sudah Bapak Ibu buat, dicek, diimprove, diperbaiki sedikit begitu, kemudian dicoba untuk dihak ciptakan. Kapan, saya tambahi ya pertanyaannya Pak Setiawan, kalau begitu mana yang bisa dihak ciptakan, mana yang bisa dimerek dagangkan dan seterusnya. Itu nanti akan saya bedah di sesi tersendiri Bapak Ibu karena waktunya tidak cukup karena kegiatan kita sebenarnya sampai jam 11. Ini kita extend sekitar sampai 11.10 ya, izin Bu Kaprodi karena setelah ini akan ada pengumuman. Kemudian kata-kata yang umum sebaiknya jangan. Kalau Bapak Ibu punya jargon ya, punya jargon sendiri misalnya misalnya begini misalnya semboyannya ini sekolahnya Bapak Ibu, kalau mohon maaf sambil contoh Mulia Jaya 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 SMA Negeri 1 Kediri misalnya seperti itu boleh dia ciptakan ya kalau Bapak Ibu punya jargon seperti itu. Kalau tadi kasusnya rumah makan Titin dan seterusnya saya tidak berani menjustifikasi Bapak Ibu karena saya belum tahu secara de facto itu seperti apa konteks real di lapangan. Jadi saya mohon maaf belum bisa komen untuk itu. Tapi kalau jargon Bapak Ibu misalnya tumbuhkan motivasi, kembangkan literasi. Nah itu kan genuine Bapak Ibu. Ya khasnya Bapak Ibu. Jadi bisa gitu lah, aman gitu menurut saya untuk bisa dihak ciptakan. Itu Bapak Ibu. Dan nanti di WA Group akan disampaikan oleh panitia. Kebetulan saya juga ada di grup itu Bapak Ibu. Dan untuk acara kita pada pagi hari ini, tadi sudah disampaikan oleh panitia di kolom chat box, tidak ada presensi. Presensinya ketika Bapak Ibu submit langsung formulir beserta ini di link yang kami sediakan, nanti otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat langsung 32 jam. Ya, jadi tidak ada presensinya ya sekaligus mengisi formulir dan upload itu tadi. Jadi hanya mengisi ini Bapak Ibu, presensinya mengisi formulir yang tadi saya sampaikan itu tadi, dilampiri produk, ya boleh foto, ya kemudian KTP dan NPWP, nanti mau dilanjutkan untuk didaftarkan HKI-nya atau tidak, nggak ada masalah. Pokoknya Bapak Ibu mengirimkan ini, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Tapi kalau tidak mengirimkan ini, ya tidak dapat sertifikat, gitu ya. Ya presensinya ketika Bapak Ibu mengunggah ini, gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada informasi dari Bu Popi. Macamnya banyak, gitu ya. Salah satunya adalah yang kita bicarakan hari ini, yaitu hak cipta. Dan ternyata hampir semua itu kita bisa urus untuk hak ciptanya.
Ya, kemudian UNP Kediri nanti akan bisa memfasilitasi jika memang Bapak Ibu ingin mengajukan untuk hak cipta, yang nanti bisa Bapak Ibu komunikasikan dengan kami melalui WA Group. Itu ya Bapak Ibu. Untuk pengumuman dari siapa? Pak Agus? Cukup tampaknya, Bu. Oke ya, sudah ya. Oh ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya selaku moderator dan juga MC untuk acara hari ini, mewakili juga seluruh panitia untuk hari ini. Mohon maaf seandainya memang ada kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian kami mohon partisipasi Bapak Ibu untuk bisa mengerjakan tugas dari panitia, yang nantinya Bapak Ibu akan bisa mendapatkan sertifikat setara dengan 32 jam. Oke. Bagi Bapak Ibu yang memang belum ikut di grup WA, disilahkan tadi sudah di-share untuk link grup WA-nya. Jadi disilakan Bapak Ibu untuk bisa ikut di grup WA, karena nanti setelah ini tugasnya seperti apa, formulir dan lain sebagainya akan di-share di grup WA. Ya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Recording stopped.